ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, thank you Lord. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bukakan setiap veil yang menutup mata kami, Tuhan. Dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Dulu tak kupikirkan, sungguh telah kau sediakan. Thank you Lord. Kau curahkan darah melimpah dalam hidupku. Yes Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, ya Tuhan. Terima kasih Yesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, thank you Lord Jesus. We thank you Lord Jesus. Makasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Tak ada kata cukup Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima
Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur padamu. Ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kemenangan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, kami bersyukur. Bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, kami bersyukur. Bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sana bagimu di tempat yang maha tinggi. Oh sana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu.
beriku kemenangan. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kami sungguh mencintai-Mu Tuhan. Kami sungguh mencintai-Mu Tuhan. Biar segenap hidup kami Tuhan hanya untuk-Mu saja. Pakailah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan Engkau dengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar
yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Kerjakan Tuhan, sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak Tuhan kerjakanlah dalamku.
dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Saya kembalikan pada Cinggin. Shalom, suara saya jelas? Suara saya jelas ya? Jelas sih, jelas ya, oke. Oke, pertama-tama saya mau minta maaf karena hari ini seharusnya yang isi C. Caroline, tapi tadi pagi mendadak kurang enak badan, jadi saya menjadi penggantinya ya. Hari ini kita akan bahas buku Ariba yang ditulis oleh C. Caroline. Kita akan mulai dengan doa dulu. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kesempatan fellowship malam ini Tuhan. Bapak, biar Engkau sendiri yang berbicara, Engkau yang meneguhkan, Engkau memeteraikan Tuhan identitas di dalam setiap anak-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau urapi bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu, bagaimana Engkau melihat anak-anak-Mu dari segi sudut pandang-Mu Tuhan. Biarlah kami diteguhkan dan kami menemukan gambar diri kami yang benar di dalam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya. Setiap wanita memiliki keinginan untuk dihargai dan dicintai, tetapi banyak hal yang membuat para wanita kehilangan keberhargaan dan gambar diri yang benar dan menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidupnya. Ini bukunya untuk wanita ya, tapi laki-laki juga sama ya. Sama-sama kita perlu menemukan identitas kita di dalam Tuhan ya. Banyak pergumulan dan persoalan hidup yang sepertinya tidak pernah habis gitu ya, dan sepertinya tidak ada jalan keluar, sehingga terkadang kita itu menjalani hidup nggak ngerti hidup ini tujuan kita itu untuk apa, kita itu mau berjalan ke arah kemana gitu. Bahkan sebagian dari kita sudah menyerah gitu kepada kehidupan ini. Tetapi ada kabar baik bahwa ketika mungkin saudara sudah mau menyerah, mungkin saudara sudah lelah, tapi Tuhan itu tidak pernah menyerah. Kapanpun kita mau tangkap tangan Tuhan itu selalu terulur. Seringkali apa? Kita yang sudah capek untuk percaya sama Tuhan. Nah, jangan bikin iblis suka. Karena iblis suka kalau kita lelah sama Tuhan. Tapi biar iman kita aktif, hari ini apa yang kita bagikan, semoga saudara itu menemukan jati diri saudara di hadapan Tuhan. Sebentar ini aku. Ya. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah untuk saudara, meskipun saat ini tidak ada yang meskipun saat ini sepertinya tidak terlihat ya, dan sepertinya tidak ada sama sekali harapan. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita itu nggak akan menemukan, nggak akan punya harapan. Mari kita lihat Amsal 24 ayat 14. Jadi kenalilah hikmat bagi jiwamu. Jika engkau menemukannya, maka ada masa depan dan engkau tidak akan putus harapan.
Apakah hikmat itu? Hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita mengenal Tuhan, maka Tuhan itu akan menjadi hikmat bagi jiwa kita. Maka kita itu disegarkan. Kita bisa menemukan, maka kita bisa yakin bahwa masa depan itu ada. Tapi kalau kita jauh daripada Tuhan, pasti ketika kita ada masalah, pasti kita itu merasa, wah ini berat sekali, ini susah. Dan harapan untuk berani percaya pun tidak ada. Karena apa? Karena kita jauh sama Tuhan. Karena kita nggak tahu kepada siapa kita dapat percaya. Karena terlalu tawar hati kita sehingga kita itu kekuatan untuk percaya pun tidak ada gitu ya. Mungkin banyak orang karena masa lalunya banyak dikecewakan oleh orang, banyak disakiti. Tapi perlu kita tahu ya, bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada harapan baru. Masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Bagaimana kita diperlakukan oleh orang yang dekat pun, oleh orang yang orang terdekat atau orang lain yang menyakiti kita, itu tidak menentukan siapa kita di hadapan Tuhan loh. Orang bisa bilang kita itu gagal, kita nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan nggak lihat kita seperti itu loh. Tuhan nggak lihat kita itu pecundang. Dia tuh nggak lihat kita itu orang yang gagal. Dia nggak lihat kita tuh dipandang remeh oleh orang. Setiap kita, pria maupun wanita, kita tuh berharga di mata Tuhan. Tidak ada kata terlambat kalau kita mau bangkit. Tidak ada kata terlambat kalau kita mau mengulurkan tangan, mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, setiap kita diciptakan berharga di hadapan Tuhan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang, kenapa kok gambar diri kita tuh jadi rusak ya? Itu banyaknya faktor dipengaruhi dari mana, bagaimana kita itu dibesarkan. Kita dibesarkan, seringkali kita dibesarkan itu oleh orang tua kita yang zaman dulu mungkin nggak ngerti cara parenting ya. Kita dibesarkan oleh orang tua yang suka membanding-bandingkan. Oh, dibandingkan sama teman, dibandingkan sama saudara. Dan mungkin orang tua kita suka memakai kata-kata yang itu menusuk hati kita gitu ya, agar mereka merasa dengan cara itu memotivasi kita ya. Saya sendiri pun juga seperti itu. Saya nggak menyalahkan orang tua karena mereka kira itu adalah cara yang terbaik, meskipun itu bukan cara yang di dalam kebenaran. Dan cara yang seperti itu seringkali meninggalkan luka di hati anak. Ketika kita tumbuh dewasa, maka kita jadi orang yang tidak utuh. Kita jadi orang yang, nanti saya akan bagikan ciri-ciri ya, ciri-ciri orang yang dibesarkan dengan banyak luka gitu ya. Dan kedua, tadi kan bagaimana dia dibesarkan. Kedua, bagaimana dia diperlakukan masa lalu. Bahkan mungkin sampai saat ini yang mengakibatkan trauma yang buruk. Masa lalu kita bagaimana diperlakukan orang. Mungkin kita pernah mengalami abuse fisik, abuse mental, penganiayaan fisik, penganiayaan mental. Itu semua meninggalkan trauma. Mungkin trauma itu bisa kita sadar ada trauma itu yang cuma sekilas aja kita trauma masuk ke subconscious, tapi kita nggak sadar bahwa kita ada luka gitu loh. Itu semua itu ada tersimpan di dalam memori kita. Nah, contoh ya seperti kekerasan suami meninggalkan keluarga karena selingkuh, itu juga bisa meninggalkan trauma-trauma. Atau misalnya istri-istri yang selingkuh. Ini saya bikin lebih luas ya, karena ada beberapa pria juga yang ikut di tempat ini. Jadi saya tambahkan laki dan perempuan. Dan ketiga juga masalah keuangan. Ada banyak wanita yang selama ini harus bekerja menghidupi keluarganya karena suaminya tidak berfungsi sebagai kepala keluarga, tidak bekerja, tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Itu pun juga membuat wanita itu kadang-kadang kehilangan identitasnya gitu loh. Aku kok seperti ini ya? Aku kok beda sama temanku ya? Aku nih kenapa kok hidupku harus menanggung beban keluarga gitu ya, dan masih banyak hal lain itu yang mempengaruhi kita itu tidak bisa mengenali siapa diri kita di dalam Tuhan, karena ketika kita membandingkan dengan orang lain, apa kata orang tentang kita tuh bingung. Tuhan, aku ini siapa? Aku ini diciptakan untuk apa? Kenapa kok hidupku seperti ini gitu ya? Dan ini adalah ciri-ciri wanita yang mengalami hal yang menyakitkan. Pria mungkin juga bisa seperti ini ya. Pernah mengalami hal-hal yang menyakitkan dan masih ada trauma yang tinggal. Ya, mereka biasanya tidak percaya diri, tidak bahagia, hidup sering ketakutan, depresi, mudah tersinggung. Mungkin kata-kata yang kalau kita ngomong sama orang lain itu nggak apa-apa, tapi sama mereka itu sangat mudah tersinggung karena hatinya sudah sangat terluka gitu. Jadi ada goresan titik sedikit pun itu langsung
kita pedih rasanya, pedih. Dan cenderung perkataannya itu tajam. Karena mereka juga nggak sadar ya. Mereka juga nggak sadar perkataan itu tajam. Perkataan itu seringkali menyakitkan hati orang. Dan kadang-kadang mengalami psikosomatis. Psikosomatis itu seperti rasa khawatir dan takut yang berlebihan sehingga bisa nyerang bisa nyerang ke mental kita sampai nggak bisa tidur. Dan ini cukup mengganggu ya dalam kesehatan kita. Dan seringkali mudah iri hati dan cemburu, khawatir, curiga, kepahitan. Ketika saya membagikan ini, bukan berarti kita menyalahkan orang-orang yang mengalami hal-hal yang menyakitkan ya, karena setiap dari kita pasti punya masa lalu yang menyakitkan. Mungkin cuma beda skalanya, ada orang sakitnya skala 2, ada orang sakitnya skala 8, ada skala 10 gitu ya. Tapi ada kabar baik bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu yang menyakitkan itu Tuhan dapat pulihkan kalau kita percaya ya. Karena Tuhan itu yang janjikan hidup baru. Kita tidak berada lagi hidup di bayang-bayangan masa lalu kita. Nah, sebaliknya, wanita yang dibesarkan berkecukupan, dimanja tanpa didikan yang benar akan menjadi apa? Sombong, arogan, suka mengontrol orang lain, ambisius, matre, keras kepala, egois. Sama-sama, maupun itu wanita yang disakiti orang, punya masa lalu trauma, atau yang dibesarkan tanpa didikan yang benar, sama-sama tidak menemukan identitasnya di dalam Tuhan. Dalam arti apa? Tidak menemukan siapa dirinya di dalam Tuhan. Jadi sama-sama jadi orang yang istilahnya antik, bukan antik lah, sebenarnya tidak utuh. Jadi satunya kepahitan, satunya arogan gitu ya. Kalau kita bilang kalau Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus itu satunya lembah, satunya gunung gitu ya. Yang sombong ini yang di gunung seperti anak sulung, tapi yang satunya itu yang minder gitu, yang kepahitan yang minder gitu ya. Dan sebenarnya saudara kalau mengalami ini semua tidak perlu malu ya untuk kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa memang kita itu lagi bermasalah. Kita butuh Tuhan itu membenarkan hati kita. Kita butuh Tuhan itu membenarkan hidup kita. Tuhan, kita bisa mulai dengan bertanya, Tuhan, siapakah aku ini di dalam Engkau gitu loh. Engkau ciptakan aku ini untuk apa gitu loh. Dan kenapa kok sampai kita itu mengalami ini semua? Karena kita itu tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena mungkin orang tua kita, mereka belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Mereka belum tahu cara mendidik anak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersyukur ya, kalau sekarang kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa praktekkan untuk generasi berikutnya. Bagaimana kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang membuat kita luka karena kesalahan orang tua kita itu tidak terulang kepada generasi berikutnya kita gitu ya. Dan kalau kita lihat ya, sekarang itu kan banyak fenomena itu seperti ini. Karena orang itu tidak menemukan identitas di dalam Tuhan ya. Misalnya wanita yang dibesarkan berkecukupan, dimanja, tanpa didikan yang benar. Mereka itu kadang-kadang saya lihat fenomenanya ini rada sedih ya. Kalau sekarang ya, nggak tahu apa saudara ini merasa apa enggak ya. Banyak orang itu menikah karena ini calon suaminya orang kaya. Jadi bukan karena cinta ya. Menikah karena ini calon suaminya kaya. Jadi tuntutannya gini, 1 tahun bisa luar negeri berapa kali. Kamu bisa kasih aku uang belanja berapa tiap bulan. Nah, kita sekarang ini zamannya sudah zaman antik ya. Menurut saya, kenapa kok tuntutan menjadi seperti ini? Ini karena identitas diri nggak benar. Karena kita mematok keberhargaan diri kita di dalam materi. Nah, sebenarnya keberhargaan kita itu tidak berada di dalam materi. Itulah orang yang terhilang. Orang yang terhilang identitas, tidak sadar siapa dirinya di dalam Tuhan. Mereka akan mencari-cari itu lewat apa? Harta, lewat harta, ada yang lewat tahta, lewat pekerjaan. Wah, mereka gila kerja. Supaya apa? Supaya diterima oleh orang, supaya diakui oleh orang. Tapi sebenarnya hatinya itu kosong. Hatinya tuh merasa kayak aku capek gini-gini, tapi kok kayaknya enggak menemukan apa yang aku cari ya. Bahkan saya juga punya suatu kenalan ya, sangat menyedihkan sekali. Saya rasa ini
kita tahu lah ya kalau misalnya tidak menyinggung siapapun. Tapi memang kita mengerti bahwa ada beberapa orang, mereka itu suka pasang di Instagram foto-foto yang keren-keren, cantik-cantik, ya kan? Padahal barangnya itu kreditan, ya kan? Yang dibeli itu kreditan. Terus suka memamerkan, wah hidupku enak, makananku enak, semua itu enak. Supaya orang yang lihat itu iri ya, maksudnya iri sama kehidupannya. Wih, orang ini enak ya, hidupnya diberkati ya. Padahal hatinya kosong, padahal hatinya merasa nggak berguna, padahal apa? Batinnya itu menyiksa, padahal suaminya itu selingkuh. Jadi mereka menutupi segala sesuatu dengan pasang foto-foto yang kelihatannya wow gitu ya di Instagram, supaya orang lain itu mengakui mereka itu diberkati. Kadang-kadang hal-hal yang seperti ini ketika kita kejar, mau sampai kapanpun tidak akan bisa mengisi kekosongan yang ada di dalam hati kita gitu. Nah, dan bagaimana apa yang harus dilakukan ketika kita sadar? Sebentar, ini PowerPoint-nya macet. Bagaimana? Nah, ini terhilang. Bagaimana kita tahu kalau kita itu terhilang? Hati kita itu kerasa kosong. Kita itu malu, minder ya. Kita merasa kita nggak berharga. Kita merasa kita nggak berguna. Kita depresi, kita bingung hidup ini untuk apa. Kita nggak punya arahan hidup. Kita itu merasa hidup itu nggak berarti. Kita itu merasa terbuang, tertolak, nggak disukai orang. Kemanapun serba salah. Itu loh. Itu kita itu kehilangan gambar diri kita. Gambar diri di dalam Tuhan. Mari, apa yang harus dilakukan ketika kita kehilangan identitas kita, ketika kita gambar diri kita rusak karena masa lalu kita, karena orang-orang menyakiti kita, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus kejar pengenalan akan Tuhan, mencari kembali bagaimana Tuhan melihat kita, sehingga kita menemukan tujuan apa. Tujuan apa? Kenapa kita harus hidup? Tuhan ini punya tujuan apa untuk kita? Dan kenapa kok kita cari Tuhan, bukan cari orang? Kenapa? Karena Tuhan itu pencipta hidup kita. Hanya di dalam Tuhan kita menemukan sejatinya kita itu harusnya seperti apa. Orang lain ketika kita cari orang, kita nggak cari Tuhan. Satu orang sama satu orang yang lain itu pasti punya dua opini. Kita nggak bisa memuaskan semua orang. Bahkan nggak usah ngomong antara orang tua kita, papa dan mama aja mempunyai harapan yang beda. Kalau kita memasangkan identitas kita, aku membanggakan orang tuaku, maka kita itu kalau nggak bisa membanggakan, kita juga tersiksa loh. Kalau orang tuamu nuntut dirimu kepada standar-standar yang tidak sesuai dengan panggilanmu, rencana Tuhan bagi kita, itu juga akan menyiksa batin kita gitu. Nah, bentar, saya stop share dulu. Maka kita akan lanjut ya. Bagaimana kita itu lewat mencari Tuhan, kita itu bisa menemukan identitas kita. Pertama kita harus mempunyai komunitas yang tepat. Karena di komunitas yang tepat kita akan mempunyai nasihat-nasihat yang tepat. Kedua, kita harus mengenali kebenaran firman Tuhan dan berdoa. Ketika kita berdoa, hati kita itu dilembutkan. Hati kita yang sombong, hati kita yang terluka itu dilembutkan. Dan kebenaran firman itu juga akan mengubah pola pikir kita. Dan kalau kita tidak mendekatkan diri kita kepada firman Tuhan, maka kita akan minta nasihat banyak dari dunia. Dan kebenaran-kebenaran dunia yang sepertinya baik, sebenarnya belum tentu baik. Dan ketika kita mengikuti arus dunia itu, kita semakin lama semakin menjauh dari Tuhan, dan kita semakin lama semakin terhilang, semakin tersesat hidup kita. Dan kita tahu ya, kalau banyak wanita itu suka senang-senang dengan temannya ke salon, belanja, beli pakaian, sebenarnya tidak salah. Tapi kalau dilakukan karena untuk memuaskan batin, maka itu yang salah. Karena batin kita sampai kapanpun tidak pernah dipuaskan oleh itu. Saya punya teman ya, nanti kapan-kapan kalau mau bersaksi ya, teman saya yang pakai masker itu loh, itu punya kesaksian nyata. Bagaimana dia melampiaskan, enggak apa-apa ya saya bocorin ya, C ya, melampiaskan,
shopping, semua dibeli. Karena dia merasa dia kerja keras, dia mau beli semua itu. Tapi ternyata batinnya hanya dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Tuhan itu satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan hati kita. Maupun kita orang kaya, maupun orang tidak mampu, maupun orang terluka, maupun orang sombong. Di mana kita itu tidak utuh. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita itu utuh kembali. Dan seringkali orang-orang itu menaruh harapan-harapan kepada kita itu yang di luar kemampuan kita. Dan itu yang membuat kita itu kayak susah ya. Kayak merasa nggak berguna karena kita nggak bisa mencapai standar-standar yang orang letakkan di dalam diri kita. Saya teringat saya sendiri, saya terlahir di keluarga yang cukup mampu. Tapi keluarga saya ada 4 orang, tapi saya anak ketiga. Tapi dibandingin kuku-kuku saya dan adik saya merasa saya ini nggak berguna karena saya paling nggak pintar bekerja. Waktu itu saya malam saya nangis sama Tuhan. Tuhan, aku ini nggak berguna ya. Saya merenungkan gini, saya jadi istri juga enggak baik-baik amat ya. Saya jadi mama ya enggak baik-baik amat. Yang pasti jadi anak enggak bisa membanggakan orang tua kan gitu. Bahkan kuku saya kalau bercanda sama saya gini, saya nggak malu ya karena ini sudah masa lalu. Gini, kamu tuh terima gaji buta, saking kamu tuh anaknya mama gitu ya. Saya tahu dia bercanda, tapi hati saya cukup sakit. Malam saya berdoa gitu. Saya nangis. Saya ini nggak pernah berdoa dulu ya. Saya belum sungguh-sungguh sama Tuhan loh ya. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan, aku ini diciptakan untuk apa ya? Aku sekolah di luar negeri ya percuma. Aku ini nggak bisa apa-apa gitu. Tapi ajaib ya. Nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman. Tapi Tuhan bisa bicara, saya bisa ngertiin. Tuhan bicara cuma satu. Kamu biji mataku. Wah, saya nangis. Waktu itu saya nangis. Saya memutuskan, saya pilih percaya apa kata Tuhan daripada apa kata koko saya, kata orang tua saya. Saya tidak menjelekan kakak saya ya, karena mereka itu bercanda, tapi bercandanya itu cukup menusuk hati saya. Tapi saya bersyukur karena ada masalah itu, ada kesadaran di dalam diri saya bahwa saya ini lagi kosong, kurang sesuatu hal. Itu saya menemukan Tuhan. Tuhan bilang, kamu itu biji mataku. Saya menangis. Lalu saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, saya enggak minta macam-macam. Saya enggak minta kaya loh Tuhan. Saya enggak berambisi kaya. Saya cuma minta satu. Saya berguna. Tuhan bikin aku berguna. Kalau aku berguna, aku mau jadi berkat buat pegawaiku. Ini adalah seperti nazar ya, yang diucapkan tanpa berpikir panjang, tapi saat desperate keluar dari hati saya gitu ya. Dengan ajaib saya nggak tahu ya apa, saya sudah di toko itu kerja mungkin beberapa tahun ya, lebih dari mungkin 7-8 tahun mungkin, tapi belum mengalami terobosan karena doa saya itu 1 tahun ke depan itu ajaib luar biasa. Toko saya itu profitnya naik 3 kali lipat. Dan tahun itu saya ingat, saya bilang, saya minta izin mama saya karena kan saya bantu di usahanya orang tua, tapi cabang gitu. Saya bilang, Mama, aku pengen jadi berkat buat pegawaiku gitu. Lalu kita beliin dia rumah karena dia sudah ada umur ya. Saya kepikiran kalau dia kontrak terus seperti apa. Lalu kita belikan rumah itu buat pegawai saya. Dan di situ saya amazed ya. Ternyata Tuhan itu mendengar, walaupun saya belum dekat loh waktu itu sama Tuhan ya. Dan saya rasa perkataan Tuhan yang berbicara sama saya, kamu biji mataku, itu aku pegang, aku percaya, meskipun mungkin di hadapan orang tuaku, aku tidak bisa seperti kakakku gitu, membanggakan mereka dalam prestasi pekerjaan. Aku juga bukan anak yang menonjol seperti apa, tapi Tuhan bilang kamu biji mataku, itu aku percaya, aku pegang, dan itu lebih dari cukup untuk membuat aku bangkit, membuat aku yakin bahwa masa depan untuk aku tuh masih ada gitu ya. Dan itu membuat saya ini merasa utuh karena saya diterima Tuhan apa adanya. Dan bagaimana kita itu mencari diri kita di dalam Tuhan gitu ya. Pertama, kita harus mengenali apa kata firman Tuhan tentang diri kita gitu. Mari kita buka firman Tuhan, Mazmur 1:1-3. Mazmur 1:1-3. Mungkin saya minta partisipasi ya supaya nggak bosen ya. Cek Christine tolong bacakan Mazmur 1 ayat 1.
Oke. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Oke. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, jalan orang berdosa, kumpulan pencemooh. Siapakah mereka ini? Mereka ini adalah orang dunia. Nasihat dunia. Orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Nomor 2C, ayat 2C. Belum di-unmute, Cik. Sorry. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Dan yang memikirkan, yang mengisi pikirannya dengan firman Tuhan siang dan malam. Nomor 3C. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Siapakah pohon itu? Pohon itu adalah diri kita. Dan aliran air itu apa? Firman Tuhan. Ketika kita memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita itu seperti pohon yang ditanam di atas di tepi aliran air. Dan kita itu berakar, kita tuh ngeresep ya. Ngeresep itu Indonesianya apa ya? Menyerap. Kita tuh menyerap. Kita tuh akar kita menyerap firman Tuhan, menyerap, dan firman itu memenuhi batin dan pikiran kita. Sehingga kita itu jiwa dan roh kita, daun itu melambangkan jiwa dan roh kita. Jiwa dan roh kita itu terus segar. Jiwa dan roh kita itu tidak sampai putus asa. Jiwa dan roh kita itu tidak ada jalan keluar ketika kita menghadapi masalah gitu ya. Dan kita tahu ayat ini tuh ayat yang umum, sering dibacakan. Sering dibacakan ya, kita semua tahu. Tapi berapa dari kita yang menghidupi? Berapa dari kita yang membaca firman Tuhan dengan rutin? Berapa dari kita yang mau merenungkan firman siang dan malam? Berapa dari kita yang sungguh-sungguh seperti tertanam di dalam firman Tuhan? Berapa dari kita yang menikmati daun tidak pernah layu dan berbuah pada musimnya? Berapa kita yang sungguh berbuah? Apa berbuah itu? Berbuah itu adalah buah roh. Buah roh itu adalah sifat-sifat baik yang dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia loh. Bukan aku berusaha sabar ya, aku berusaha sabar. Pekerjaan Roh Kudus itu sabar itu bukan ngempet. Sabar yang Roh Kudus itu adalah penguasaan diri yang dari dalam. Itu karena Roh Kudus. Jadi kita tuh bisa tenang, bukan kita gitu ya. Sabar yang dari Roh Kudus itu bukan menahan-nahan emosi gitu ya. Bukan menahan emosi atau kasih yang pura-pura. Oh ya, aku tak kasih, aku lemah lembut ya gini-gini. Bukan, tapi itu pekerjaan Roh Kudus yang mengubah kita dari batin. Bukan satu hal yang kita usahakan pura-pura, tapi kebenaran firman Tuhan masuk. Sehingga kita itu tidak sadar. Kita itu menghasilkan sifat-sifat seperti ini tanpa sadar, karena pola pikir kita sudah diubahkan oleh firman Tuhan. Dan buah itu apa? Buah itu adalah buah roh. 1, kesehatan, pemulihan, janji-janji Tuhan, hubungan, bahkan sampai pemuritan. Tentunya ketika kita mau berbuah dalam pelayanan, nomor 1, tidak mungkin kita berbuah sebelum kita berbuah di dalam diri kita. Terutama buah yang harus dihasilkan ada buah roh dulu. Buah roh di dalam diri kita, baru kita itu bisa melayani orang. Karena orang yang dilayani kalau kita sendiri nggak benar, itu orang itu akan tersandung oleh kita, ya. Dan kita harus sadar bahwa ketika kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, bukan berarti kita nggak punya pergumulan ya. Bahkan ketika kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, mungkin pergumulan kita semakin berat. Tapi ketika kita sudah mempunyai pola pikir yang diubahkan oleh firman Tuhan, maka kita bisa menyadari loh bahwa setiap pergumulan itu kesempatan untuk kita itu menghidupi firman Tuhan. Kalau kita tidak disakiti, bagaimana kita mengerti kita bisa mengampuni? Jangan bingung mau melayani orang dulu kalau kita nggak bisa mengampuni orang. Kalau kita tidak ditipu, bagaimana kita bisa baik sama musuh kita? Ya kan? Kalau kita nggak ngalami badai, bagaimana kita bisa ngerti kita bisa penguasaan diri, bisa tenang? Kita mau melakukan firman Tuhan pun
itu sama Tuhan diberi kesempatan loh, ya lewat masalah-masalah kehidupan itu. Tapi ketika pola pikir kita diubah, kita nggak jadi kepahitan. Tapi kita melihat itu sebagai kesempatan untuk membentuk kita jadi lebih baik di hadapan Tuhan. Semakin banyak proses yang kita jalani, maka itu akan membuat roh dan jiwa kita semakin kuat ketika kita mempunyai kebenaran firman Tuhan. Tapi tanpa kebenaran firman Tuhan, banyaknya masalah hanya akan membuat kita semakin down. Banyaknya masalah hanya membuat kita semakin lesu, loyo. Ya, mari kita sekarang melihat ya, Tuhan ini kalau kita hidup dalam kebenaran ya, Tuhan ini melihat kita itu bagaimana sih? Tuhan mungkin sekarang kita ya masih belum menemukan diri kita berharga ya. Kita masih banyak disakiti oleh orang di sekitar kita masih banyak dikecewakan oleh orang di sekitar kita, keluarga kita mengecewakan, suami kita mengecewakan, bos kita mengecewakan. Pokoknya nggak ada yang benar lah di dalam hidup ini, nggak ada yang benar gitu ya. Dan mungkin kita juga belum sungguh-sungguh mencari Tuhan. Beda ya, cari Tuhan kalau butuh, cari Tuhan setengah nggak percaya, kita nggak bisa bohong. Kita tahu, kita bisa mengenali hati kita itu sebenarnya cari Tuhan sungguh-sungguh atau enggak, kita bisa mengenali ya. Tapi bagaimana Tuhan itu memandang diri kita ya. Kita harus tahu bagaimana Tuhan memandang diri kita, karena ketika identitas kita itu benar, maka kita tuh akan melangkah di dalam tapak yang jelas gitu ya. Tuhan berkata kita itu adalah umat yang terpilih ya. 2 Tesalonika 2:13. Mungkin Cemeri bisa bantu bacakan ya. Langsung baca dari PowerPoint, C. Cemeri. Enggak dengar suaramu, C. Iya. Ya. Loh, PowerPoint yang mana? Sekarang PowerPoint ini enggak keluar, ta? Oh, sorry. Kalau gitu aku belum share screen ya. sorry. Aduh. 2 Tesalonika 2. Kesemangatan sampai hilang. 2 Tesalonika 2 ayat berapa tadi? Bentar ya, saya pasang PowerPoint-nya sebentar. Minta maaf ya, kesemangatan sampai PowerPoint-nya belum terpasang. Oke, ini 2 Tesalonika 2:13. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Sorry. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Nah, berarti kita itu dipilih oleh Tuhan ya. Kita ini bukan, saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini, pasti kita itu punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Meskipun kekuatan kita itu terbatas, meskipun kita terseok-seok, meskipun kita itu, aduh Tuhan, cari Tuhan kok nggak nutut-nutut ya. Tapi hari ini, kalau saudara ada di tempat ini, saudara yakin saudara itu umat yang dipilih Tuhan. Nah, Tuhan kalau pilih, itu nggak semua orang Tuhan pilih loh. Kayak Firaun itu dibiarkan hatinya mengeras loh sama Tuhan. Mari kalau Tuhan itu pilih kita menghargai gitu loh. Nanti saya akan menjelaskan ya apa arti terpilih, kenapa kita dipilih gitu ya. Kedua, bisa Shelly, tolong Shelly. Shelly. Ya. Mazmur 3 ayat 12. 103 ayat 12. Oh, bentar Pak. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ya, pelanggaran kita itu sudah diampuni, dosa-dosa kita itu sudah diampuni. Meskipun saudara dulu pernah menghujat Tuhan, pernah hidup nggak benar, pernah menyakiti hati Tuhan, tapi ketika kita tahu kita nggak jaga hati kita tahu ya kita ini banyak dosa, mungkin pernah dosa zina atau dosa apapun lah ya. Tuhan tuh tahu, tapi ketika kita sungguh-sungguh minta ampun, maka dosa kita tuh diampuni dan Tuhan tuh membuang pelanggaran kita sejauh timur dari barat, bukan timur dari baratnya Surabaya ya, tapi ini ujung bumi ya, timur barat sudah tidak kelihatan. Tuhan tuh sudah melupakan, intinya sudah melupakan ya. Dan nomor 3, Yenjing ada Yenjing? Ada, Ying, ada. Ya, tolong. Nomor
Demikianlah sekarang ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Tidak ada Kristus. penghukuman. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Ya, apa maksudnya ini tidak ada penghukuman? Berarti apa lagi? Tidak ada tuduhan, tidak ada lagi perlu takut-takutan. Karena kenapa manusia ini takut? Takut dihukum kan? Tapi kalau kita nggak takut dihukum, karena Tuhan itu sudah menyediakan kasih karunia bagi mereka yang ada. Yang ada itu apa? Berarti tinggal diam di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, tinggal di dalam. Seperti tadi yang kita bagikan itu ya, Mazmur 1 ayat 3, yang dimana akarnya itu masuk ke dalam tepi aliran air ya, ke aliran air. Dan ini nomor berapa ya? Sebentar, saya lupa. Terpilih, diampuni, diterima, diberkati. Keempat, diberkati. Bisa dibacakan siapa ya? Saya nggak bisa lihat soalnya ini. Siapa saja lah yang mau bacakan, bisa buka mic ya. Roma 8 ayat 32. Karena anaknya sendiri pun tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya demi kita semua. Masakan ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita? Ya, kalau Tuhan Yesus saja yang dia sayangi diberikan kepada kita, itu sudah cukup untuk tanda bukti bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita ya. Dan kita, kenapa dia memberikan itu? Supaya kita dapat terhubung dengan dia. Supaya dapat apa? Diberkati. Karena kenapa? Tuhan itu hanya memberkati orang yang ada di dalam perjanjian dengan Tuhan loh. Dan ketika kita sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, maka kita masuk dalam perjanjian Tuhan. Kita mengkomitmenkan diri, ikut jalannya Tuhan. Maka Tuhan mau memberkati kita. Diberkati berarti apa? Diberkati berarti diberikan bantuan, diberikan pertolongan. Tapi kalau ada di dalam perjanjian. Nah, ini nomor 5. Siapa ya yang bisa tolong bacakan? Kita ini ditebus sama Tuhan. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya. Salah satu kita ditebus itu juga bukti bahwa Tuhan tuh mengasihi kita. Jangan pernah pikir, oh Tuhan tuh mengasihi aku kalau hidupku nyaman, kalau aku kaya, kalau suamiku ganteng. Jangan pernah pikir kayak gitu. Suamimu ganteng, hidupmu kaya, hidupmu nyaman, tidak melebihi dia yang sudah memberikan nyawanya untuk menebus kita. Ditebus Tuhan berarti apa? Dilepaskan dari cengkraman, ikatan maut ataupun dosa. Berarti apa? Setiap kita itu punya kuasa menang terhadap dosa. Nggak ada umat Tuhan yang lemah, nggak bisa melawan dosa, itu nggak ada. Kita itu sudah ditebus, berarti kita tidak lagi dalam cengkraman kuasa maut. Kita tidak hidup lagi dalam cengkraman kuasa dosa. Hanya kenapa sih orang percaya kok nggak bisa menang terhadap dosa? Karena kita mengizinkan diri kita dicengkram, kita yang nggak mau dilepaskan. Padahal ketika kita percaya kita diampuni, kita diberikan kuasa menjadi anak Tuhan, kita juga sudah dilepaskan dari cengkraman si jahat, kita dilepaskan dari keinginan berdosa. Masalahnya seringkali kita yang masih menikmati dosa itu. Kita yang merasa dosa itu eman. Karena apa? Kalau aku melepaskan dosa ini, dagingku rugi, uangku rugi, harga diriku rugi. Nah, ego kita yang membiarkan diri kita terus dicengkram ya. Dan yang ini ke-7, kita dikasihi. Tolong. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, kita itu dikasihi Tuhan. Kita itu dikasihi Tuhan, bukan kita yang Tuhan aku mau mengasihi kamu. Terlebih dahulu, kalau kita mau mengasihi Tuhan, jangan karena pendeta suruh kita, ayo kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita disuruh pendeta mengasihi Tuhan, tapi kita nggak tahu kenapa kita harus mengasihi Tuhan, maka kita juga nggak punya kemampuan dan kerelaan mengasihi Tuhan. Karena kita harus sadar bahwa mengasihi Tuhan itu berarti apa? Melepaskan kedagingan. Mengasihi Tuhan berarti melepaskan hidup nyaman, hidup manusiawi, hidup yang enak-enak. Dosa itu kan enak ya, enak bagi daging kita kan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melepaskan itu semua. Kalau kita itu orang hanya bisa mengasihi Tuhan ketika dia sadar bahwa Tuhan itu mengasihi dia terlebih dahulu. Dan Tuhan mengasihi dia karena Tuhan sudah memberikan anaknya. Bahwa saya pernah, ini
salah satu Bapak rohani, bukan salah satu Bapak rohani saya bilang gini, kita aja loh ya kalau suruh pelayanan ke desa, itu aja rasanya sudah berat ya, dari kota ke desa. Apalagi Tuhan Yesus, dari sorga ke bumi, itu sudah turun berapa derajat, nggak tahu berapa dimensi itu dia turun. Dan dia di bumi masih dilucuti, dihina, diludahi. Kita manusia ada diludahi, kita merasa apa ya? Itu Tuhan loh. Itu Tuhan yang mempunyai surga dan bumi. Dia merendahkan sampai titik penghabisan karena dia sangat mengasihi kita. Karena bayangkan ya, kita tuh siapa gitu loh. Waktu kita berdosa pun kita itu melakukan kejahatan itu tanpa memikirkan perasaan dia. Kita itu waktu hidup di dalam belum kenal sama Tuhan, kita hidup semau kita sendiri. Kita itu seperti musuhnya Tuhan. Tapi Tuhan itu kok bisa ya? Rela ya? Mati untuk orang yang nggak kenal sama dia ya? Dengan harapan menantikan kita kembali loh. Dengan harapan menantikan kita kembali loh. Seperti Alkitab katakan, mungkin kita bisa mati buat orang yang baik. Mungkin, jarang tapi mungkin. Tapi bisa nggak mati untuk orang yang jahat? Berharap kalau orang itu bisa kembali. Tidak ada jaminan bahwa orang itu pasti kembali tuh. Berharap, harapan itu bisa dikecewakan. Kalau kita hari ini memutuskan kita masih mau menjauh dari Tuhan, kita tuh menyia-nyiakan kasih Tuhan. Kita ini seperti orang jahat yang tidak meresponi kasihnya Tuhan. Dan yang terakhir, sorry, ini sudah ya. Ini bukan terakhir, ketujuh. Kita ini diadopsi. Silakan. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ya, apa itu anak? Apa itu hamba? Bagaimana kita itu tahu? Kita ini kan dibenarkan, lalu kita diadopsi. Kita itu, kebenaran kita itu nunut kebenarannya Tuhan Yesus ya. Jadi bukan karena perbuatan kita benar, bukan karena kita itu tidak pernah salah, maka Tuhan itu menerima kita gitu ya. Enggak. Dia itu menerima kita apa adanya karena dia lihat Yesus itu sempurna. Kita itu nunut sama Tuhan Yesus. Keberadaan kita nunut sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan itu luar biasa baik. Meskipun waktu kita diterima apa adanya, kita tuh masih compang-camping, masih jajal duel ya, istilah C. Christine, kita tuh masih banyak kekotoran di dalam diri kita. Tapi dia menerima kita apa adanya. Tapi dia tidak membiarkan kita apa adanya. Dan kalau kita dianggap sebagai anak, maka dia mendidik kita. Maka dia juga mendidik kita agar kita itu bisa mewarisi janjinya. Jadi kita perlu tahu ya, bahwa dibenarkan, diampuni oleh Tuhan itu gratis ya, gratis. Nggak usah ngelakuin apa-apa pun sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi untuk menerima janji, untuk menerima berkat, untuk menjadi ahli waris, itu bukan gratisan. Harus kita dibenarkan. Karena Tuhan kita itu warisannya sangat besar. Perumpamaan ya, seorang punya perusahaan besar. Apa dia itu mau mewariskan dengan anak yang manja, dengan anak yang nggak bisa? Kalau misalnya dia mempunyai pabrik, masa pabriknya diwariskan sama anak yang umur 2 tahun, sedangkan anaknya nggak bisa kerja, mikirnya nggak bisa, kan enggak kan? Maka Tuhan juga menghendaki kita itu dewasa, supaya kita itu bisa mewarisi. Karena berkatnya Tuhan itu berat. Kalau kita nggak bisa mewarisi, kita bisa mati. Kalau Tuhan memberkati lebih awal, kita nggak kuat nanggung, kita sombong, kita hilang. Sama saja, kita kelihatannya kaya, diberkati, makmur dalam segala hal. Tapi jiwa kita binasa. Apa gunanya? Di dunia ini loh cuma sementara, ya kan? Dan ketika kita tahu kita itu anak ya, kita itu melakukan segala sesuatu itu demi kehormatan. Maksudnya gini, aku mau senangkan papaku, Kita bukan melakukan karena ketakutan. Kalau hamba itu beda. Hamba itu aku melakukan karena aku mau diberkati. Aku melakukan karena aku takut dihukum. Kalau aku salah, aku takut dihukum. Jadi nanti aku merasa bersalah. Itu hamba. Kalau kita anak, kita salah yang minta ampun, Pak. Aku minta ampun, aku nggak ngulang lagi. Maka Tuhan ampuni. Dan kita perlu mengenali bahwa kita itu anaknya Tuhan ya. Kita bukan seperti agama lain. Kalau agama lain itu dewa sama pemujanya itu kan majikan sama budak ya. Jadi kan transaksi, hubungannya gini, kamu nyembah-nyembah aku
aku berkati kamu, kan gitu. Tapi Tuhan itu enggak seperti itu. Kita anak kita menyenangkan orang tua, masa karena kita mau hartanya orang tua, masa kita itu jadi anak yang mau memanipulasi orang tua, kan enggak kan? Kita menyenangkan orang tua karena orang tua mengasihi kita, maka kita punya kerelaan menyenangkan orang tua. Bahkan kalau kita salah pun kita yakin orang tua itu mengampuni kita. Kita enggak salah satu lalu orang tua buang kita, kan enggak mungkin kan? Kalau kita punya anak, masa anaknya salah dikit buang kamu, kan enggak mungkin. Kalau anaknya salah ya ayo nak jalan kembali. Ini anak belajar jalan jatuh, digandeng lagi, ayo jalan jatuh. Itulah Tuhan sama kita. Kita mungkin banyak enggak sempurna, kadang-kadang kita lalai, kita bisa nggak sengaja ya. Saya bukan bilang sengaja, karena anak yang sengaja menyakiti hati orang tua itu anak yang menyalahi kasih karunia. Tapi ketika kita di luar kesadaran kita nggak sengaja, kita melakukan sesuatu yang nggak benar, lalu Tuhan menegur. Dalam arti gini, kita nggak sadar bahwa hal ini nggak benar gitu ya. Tuhan menegur, maka Tuhan itu tidak, oh kamu berarti kamu nggak layak jadi anakku. Enggak, kita tuh tetap anaknya Tuhan, dan kita nggak perlu dipenuhi rasa bersalah sampai kita nggak berani masuk ke hadirat Tuhan karena kita merasa aku wis nyakiti kamu, aku wis nggak layak jadi anakmu. Karena kita itu berubah, kita taat itu bukan untuk dilayakkan, kita taat itu karena kita mengasihi Tuhan. Kita bukan hamba, hamba melakukan sesuatu karena untuk dibayar, untuk upah, untuk mendapatkan sesuatu. Tapi anak tidak. Anak itu taat karena mau menyenangkan. Karena dia tahu kalau dia taat, bapaknya tersenyum, bapaknya senang. Dan yang terakhir, kemenangan. Silakan. 1 Korintus 15 ayat 57. Iya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Tuhan Yesus itu telah memberikan kemenangan bagi kita. Berarti apa? Kita yang ada di dalam Tuhan, tidak ada anak Tuhan itu pecundang, tidak ada anak Tuhan itu nelongso, itu tidak ada. Yang ada kalau kita nelongso itu Indonesianya apa ya? Nelongso itu mengasihani diri sendiri, sorry ya. Mengasihani diri sendiri. Kalau kita terus-menerus merasa mengasihani diri sendiri, merasa kita ini gagal, hidup kok gak ada arti, karena kita itu tidak berada di dalam Tuhan, dan kita nggak mungkin kita merasa kita sudah Kristen. Kristen bukan berarti berada di dalam Tuhan. Kristen bukan berarti mengerti kebenaran firman Tuhan. Kristen bukan berarti menghidupi kebenaran firman Tuhan. Tuhan janjikan kita tuh kemenangan oleh Yesus. Berarti apa? Ada nggak masalah yang bisa membuat kita kayak? Nggak ada. Yang ada cuma satu. Ketika kita fokusnya bukan kepada Yesus, pencipta dan penyempurna iman kita, maka fokus kita kepada diri kita sendiri. Otomatis kalau kita lihat diri kita sendiri, ya kita di luar Tuhan dong. Kita nggak terhubung, kita tidak berakar, kita tidak melekat kepada Tuhan. Otomatis kita akan fokus kemampuan kita, kekuatan kita, keadaan kita. Itu yang membuat kita tuh aku ini orang gagal, aku ini orang nggak dikasihi orang, aku ini masalahku berat. Tapi ketika kita yakin di dalam Tuhan, bahwa Tuhan juga berkatakan roh Tuhan yang di dalam diri kita lebih kuat daripada roh dunia. Kita yakin meskipun masalah itu banyak, kita tuh bisa bersama Tuhan menjalani dan mendapat kemenangan. Kemenangan dimulai di mana? Bukan ketika masalahmu selesai. Kemenangan bukan ketika keadaanmu jadi baik, tapi kemenangan adalah ketika kita bisa menguasai perasaan batin kita, ketika kita punya kontrol yang ada di dalam diri kita, yang pikiran kita ini sadar bahwa kita bisa menguasai keadaan, bahwa kita tidak terkalahkan oleh keadaan. Itulah kemenangan yang pertama. Dari kemenangan yang di dalam batin ini dulu, lalu kita tidak jadi putus asa. Seperti yang tadi yang firman yang saya bagikan pada awal itu, kenalilah hikmat. Jika engkau menemukannya, berarti apa? Jika engkau menemukan Tuhan Yesus dan engkau tidak maka ada masa depan dan engkau tidak akan putus harapan. Nah, maka ada kemenangan. Kemenangan itu ada ketika kita tidak putus harapan. Ketika kita yakin masa depan itu ada. Nah, apa arti terpilih? Kenapa saudara terpilih?
Kenapa ada orang di luar sana belum dipilih? Kita terpilih, Tuhan nggak pilih orang sembarangan. Tuhan itu lebih pinter dari kita ya. Dia kalau milih dia lebih mikir, lebih banyak. Kita terpilih karena kita tuh spesial, karena kita tuh unik. Meskipun kita, Tuhan, di dalam diriku nggak ada yang baik loh Tuhan, aku ini belum layak Tuhan. Nggak masalah, kita nggak usah melakukan apa-apa, karena kita ciptaannya, kita itu berarti di hadapan Tuhan, kita tuh spesial dan unik. Kita diampuni, berarti apa? Kita tuh layak, kita dilayakkan Tuhan. Berarti apa? Ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan berdoa, kita minta ampun, sungguh-sungguh kita mau bertobat ikut Tuhan, maka nggak ada tuduhan-tuduhan lagi yang bilang, oh kamu tuh tadi pagi kamu nggak berdoa, tadi pagi kamu nggak baca Alkitab, kamu tuh males. Nggak ada gitu, kita diampuni. Tapi sadarlah, ketika kita diampuni, ketika kita menyadari kasih karunia Tuhan yang begitu besar, maka ketika orang yang benar-benar sadar, dia tidak akan menyia-nyiakan, dia akan sangat menghargai pengampunan yang Tuhan berikan. Dan diterima berarti apa? Tidak ada tuduhan, tidak ada ketakutan, nggak takut dihukum lagi, nggak takut kalau aku melakukan hal yang salah nanti Tuhan hukum aku. Aduh, misalnya kita hadapi masalah, langsung kita pikirin, apa Tuhan ini ngutuk aku? Apa Tuhan ini sengaja ya? Apa masalah ini untuk menghukum aku? Bukan menghukum kita, mungkin mengisyafkan iya, tapi bukan menghukum. Jadi jangan pikir Tuhan itu seperti orang psycho ya. Psycho itu apa ya? Orang psycho itu kayak orang sakit jiwa ya. Sebentar mau mengasihi, sebentar mau hukum. Tuhan itu tidak kayak gitu. Tuhan izinkan masalah ada supaya kita itu diajarkan jadi dewasa, supaya kita dibangun, supaya kita mengerti, supaya kita punya kesempatan menghidupi firman Tuhan, supaya kita bertumbuh jadi pribadi yang ulet, bukan anak yang manja. Tapi kita itu bukan diberi masalah untuk Tuhan mau nyiksa aku ya, Tuhan tuh mau hukum aku ya. Tidak, Tuhan tuh tidak kesukaan hukum kita. Bagaimana Tuhan itu? Kalau kita jadi orang tua, kalau anak salah, kita pun hukum itu bukan karena kita suka hukum, lihat anak tersiksa kita ketawa-ketawa, bukan loh. Kita itu, kenapa kita kadang-kadang pakai kayak mengizinkan seperti hukuman itu? Supaya anak itu disadarkan, supaya anak itu berubah jadi lebih baik, kan seperti itu. Jadi jangan pernah kira, wah ini penghakiman Tuhan untuk aku, karena aku dulu dosaku banyak. Tidak. Tapi Tuhan mau kita sadar, Tuhan mau kita jadi lebih baik. Bukan untuk kita itu takut-takutan, aku dikutuk sama Tuhan, aku dihukum sama Tuhan. Tidak. Kita itu sudah diampuni, kita sudah diterima. Jadi tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi penghakiman. Maka kita tuh kalau kita mengerti ini ya, kita tuh sungguh-sungguh mau menghargai loh. Kita tuh mau menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan keempat, diberkati. Diberkati berarti apa? Disediakan pertolongan. Ada pertolongan bagi Tuhan. Namun kenapa ya? Saya orang Kristen loh, saya nggak merasa Tuhan mau tolong saya. Ya karena saudara nggak dekat sama Tuhan. Saudara nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Dulu sebelum saya sungguh-sungguh sama Tuhan, waktu saya berdoa, saya nggak merasa ada Tuhan. Saya ya waktu doa ya saya merasa saya ngomong-ngomong sama tembok saja. Saya yang nggak merasa Tuhan itu ada apa enggak ya, bahkan saya doa ya formalitas saja. Tapi ketika saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan Tuhan melawat saya sangat yakin loh, setiap doa saya itu didengar oleh Tuhan. Dan saya sangat amat yakin bahwa pertolongan itu disediakan, penghiburan itu sungguh nyata. Dan Tuhan kalau tolong itu jangan pikir oh masalahmu langsung selesai. Tidak, justru orang yang masalahnya langsung selesai itu biasanya baru rohani awal. Kenapa? Ditolong lewat masalah, supaya kok mau komitmen hidupnya ikut Tuhan. Tapi kalau kita yang sudah ikut Tuhan lama, dia mengizinkan masalah. Tapi dalam masalah itu Tuhan memberikan hikmat. Dia mendidik kita itu apa yang dia mau untuk kita. Semua dicurahkan bagi kita. Mungkin kita kadang-kadang nggak bisa nangkep suara Tuhan langsung. Tapi lewat orang-orang. Tuhan itu kalau ngomong kan lewat banyak channel ya. Kita belajar peka terhadap suara Tuhan. Saya pun masih belajar peka dengan suara Tuhan. Dan ketika kita bisa mengenali arahan yang Tuhan berikan dalam setiap langkah kita, kita tuh diberkati loh. Siapa sih yang tidak kepingin dapat arahan dari pencipta? Bukan dari manusia loh, dari pencipta kita yang memberi setiap langkah hidup kita diarahkan. Meskipun mungkin kita diproses, kita sakit ya. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita diarahkan kehidupan kita oleh Tuhan, sakit itu pun menjadi manis bagi kita. Sakit itu menjadi manis karena kita tahu kita itu menghidupi kehendak Tuhan. Karena kita tahu kita itu berada dalam rencana Tuhan.
dan ditebus. Tolong di mute ya, Sekuilan, tolong. Ya, terima kasih. Ditebus berarti dilepaskan dari cengkeraman maut atau dosa. Kita ditebus berarti kita itu sudah tidak ada lagi di bawah kuasa iblis. Berarti kita itu kecenderungan untuk dosa, kita bisa mengalahkan bersama Roh Kudus. Berarti anak Tuhan itu semua memiliki kuasa untuk menjaga hatinya. Anak Tuhan itu memiliki kuasa menang terhadap dosa. Kalau laki-laki mungkin menang terhadap zina, menang terhadap rokok. Kalau perempuan mungkin menang terhadap gosip, menang terhadap nuntut kepada suami ya, nuntut berlebihan gitu ya, menang terhadap shopping gitu ya. Dan dikasihi itu apa? Berarti Anda sangat dicintai. Meskipun orang tua di dunia ini mungkin ada, saya percaya ada ya orang tuanya tidak baik ya. Orang tua kita mungkin ada yang tidak baik, ada yang menyakiti, ada yang mengecewakan, keluarga berantakan. Tapi Tuhan itu mengasihi kita. Kita itu bukan hanya dikasih, kita sangat dicintai. Nyawanya pun diberikan bagi kita, saudara. Kita jangan, pikiran kita ini sempit ya. Kita merasa kita dicintai ketika kita itu suasana, ketika kejadian semua enak. Enggak. Dia memberikan nyawanya, itu sudah bukti yang sangat besar bahwa kita dicintai. Dan kita diadopsi. Yaitu tadi saya katakan, kita diangkat jadi anak. Kita bukan budak, kita bukan pegawai. Beda dengan dewa-dewa terhadap pemuja dan dewanya. Itu kan seperti budak dan dewa. Kalau itu transaksional. Kalau kita sama Tuhan itu bukan transaksional. Bahkan kalau kita mulai mengerti Tuhan itu always give. Dia selalu memberi, dia selalu memberi. Yang kita berikan kepada Tuhan tidak pernah sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kita persembahkan, ketaatan kita tidak pernah sepadan. Karena kalau kita puasa Tuhan senang. Emangnya kalau kita taat Tuhan untung? Tidak loh. Taatan kita pada akhirnya itu menguntungkan hidup kita sendiri. Karena Tuhan itu punya tatanan, setiap peraturannya Dia, kalau kita ikuti, itu akan menjadi berkat buat kita sendiri. Jadi ketika kita anak, kita harus ngerti, kita itu anak. Kalau kita itu taat karena kita mengasihi Dia, bukan karena kita berikan sesuatu. Aku kasih Tuhan sesuatu. Seberapa hal yang terbaik kita mau kasihkan Tuhan? Tidak mungkin sempurna. Seberapa baik kita mau berikan kepada Tuhan, tidak mungkin 100% sempurna dan layak kalau bukan anugerah Tuhan yang melayakkan persembahan kita. Jadi kita jangan sok gini, aku sudah ke gereja, aku sudah baca Alkitab ya, tapi kok Tuhan, aku masih gini Tuhan. Sorry, itu berarti Anda masih kanak-kanak. Karena kamu ke gereja, emang Tuhan diuntungkan di mana? Tuhan nggak diuntungkan, tapi kalau kamu ke gereja, kamu mengerti kebenaran firman, maka yang diuntungkan adalah kita sebagai anak. Dan yang terakhir, kemenangan. Berarti anak Tuhan itu berkemenangan. Tidak ada anak Tuhan itu yang sepatutnya merasa kita itu pecundang lah, kita itu gagal dalam kehidupan. Itu yang saya rasakan dulu. Karena saya tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika saya mengerti kebenaran firman, saya diubahkan. Saya sangat diubahkan. Kalau mungkin 6-7 tahun, 8 tahun lalu, saya nggak mungkin bisa share firman di kayak Zoom ini ya. Bahkan saya di sekolah anak saya dulu 2 tahun saya diem 1000 bahasa. Saya nggak punya teman karena saya bingung mau ngomong sama orang apa, ngomong sama orang diterima apa enggak. Kalau saya ngomong sama orang nanti saya malu, nanti orang menolak saya. Itulah saya. Tapi ketika saya menyadari siapa diri saya di dalam Tuhan. Kenapa saya menyadari? Karena saya mengerti firman Tuhan. Bukan hanya mengerti, saya percaya dan saya menghidupi apa kata Tuhan tentang diriku. Seringkali kita itu ngerti firman Tuhan ya. Aduh Mei, aku ngerti lah semua firman Tuhan gitu. Ya, kamu mengerti, tapi kalau kamu nggak hidupi ya sama saja. Misalnya, saya kasih saudara 10 juta. Cik, tak kasih 10 juta ya, Cik. Di bank BCA. Ya, ngerti. Kalau saya cuma ngerti toh, ya ngerti. Ya gitu. Tapi kalau saya percaya, saya akan ke bank, saya akan ambil, saya akan nikmati. Nah, kalau kebenaran firman, saudara cuma ngerti,
tapi tidak diterima dan dipakai kuasa itu, tidak dihidupi kebenaran itu, maka pengetahuan kita ya cuma buat apa? Cuma ya wis ngerti, tapi tidak ada kuasa yang mengubahkan kehidupan kita, gitu ya. Jadi apa yang saya mau katakan kepada saudara adalah hari ini jangan hanya mengerti, tapi diambil, dihidupi, supaya kuasa itu mengubahkan. Dan kita yang menikmati loh, bukan Tuhan loh, kita yang menikmati kehidupan yang Tuhan tawarkan. Kita yang menikmati kuasa firman Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Tentunya kita bekerja sama dengan Roh Kudus ya. Dan ini, apakah identitas kita? Identitas kita itu terbentuk dari sebagai hasil dari siapa dan apa yang kita pilih untuk mengidentifikasikan diri kita. Jadi kita bisa pilih, aku ini siapa ya? Aku ini apa kata orang? Apa aku ini apa kata Tuhan? Nah, kalau mungkin orang di sekitar kita, bisa keluarga kita, teman kita, atau orang lain lah. Kamu enggak berguna loh, kamu tuh enggak bisa kerja loh, kamu tuh loh gagal, suamimu jahat, suamimu selingkuh, anakmu lo nakal, kamu tuh enggak bisa didik anak gitu ya. Kalau kita, iya ya, aku ini perempuan gagal, aku ini keluargaku enggak beres, aku ini pecundang ya, hidupku udah kalah, hidupku enggak bisa bangkit, kayak gini, hidupku terkutuk. Ya, maka kita sungguh-sungguh menjadi seperti itu karena kita mau mencocokkan diri kita seperti pemikiran itu. Tapi ketika pikiran kita dicocokkan dengan firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan tadi? Kita dipilih, kita diampuni, kita diterima, kita diberkati, kita ditebus, kita dikasihi, kita satu lagi ya. Kita diadopsi, kita diberikan kemenangan. Nah, kalau kita menghidupi itu, kita membiarkan itu mengendap dalam pikiran kita, maka kita selalu punya harapan. Masalah apapun, kita selalu punya harapan. Kita bisa menyelesaikannya di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Dan kita harus memilih untuk mengidentifikasikan diri kita dengan apa yang Yesus katakan tentang kita. Apa yang pencipta kita katakan tentang diri kita. Tentu itu lebih akurat untuk mengidentifikasikan diri kita. Karena apa? Siapa diri kita? Siapa yang berhak menentukan siapa diri kita kalau bukan pencipta kita? Bahkan orang tua kita pun tidak berhak loh memberikan kita label-label. Karena pencipta kita itu Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak mengatakan kita itu seharusnya siapa di dalam Dia. Nah, makanya mempunyai identitas yang benar, mengerti siapa diri kita di dalam Tuhan, bukan hanya mengerti, mempunyai, memiliki, menghidupi, meresapi. Dan biarlah itu kebenaran itu menjadi terbentuk dalam pola pikir kita. Itu sangat menentukan loh untuk kita itu mengalami pertumbuhan rohani. Ada orang yang tidak bisa mengalami pertumbuhan rohani karena tertuduh terus. Ikut Tuhan kok susah ya, mau taat. Kok susah ya mau taat. Seringkali gagal tertuduh. Itu juga bisa membuat dia nggak bisa bertumbuh secara rohani. Karena dia salah mengenali dirinya sendiri. Dia tidak sadar bahwa dia diadopsi sebagai anak. Dia melihat dirinya sebagai budak. Sebagai budak, yaitu ketika kita mengerti kita itu anak, maka kita tahu bahwa ketaatan kita itu karena kita mengasihi. Kalau kita nggak sengaja salah, Tuhan pun merangkul kembali dan Dia pun mau menerima kembali dan mau membenarkan kita di dalam jalur yang benar. Nah, maka itu hidupi identitas kita di dalam Tuhan. Maka kita akan temukan kehidupan kita yang baru. Dan kehidupan yang baru ini sangat berbeda, merubah. Dan kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat berkemenangan. Saya sudah alami. Dan beberapa dari teman kita di tempat ini juga sudah alami. Jadi kenapa kok waktu kita membagikan firman ini, saya bisa sangat yakin. Karena saya alami. Tapi bukan berarti kalau kita sudah mengerti identitas, kita tidak bisa jatuh ya. Tidak bisa lupa gitu ya. Dari waktu ke waktu saya pun harus mengingatkan diri saya siapa diri saya di dalam Tuhan. Saya pun harus mengingatkan diri saya bagaimana Tuhan itu melihat saya, bagaimana saya harus menghargai anugerah yang Tuhan berikan. Dan setiap kita, karena apa? Iblis itu selalu mau satu, menggoncangkan diri kita supaya kita tidak bisa bertumbuh secara rohani, supaya kita ini tidak bisa mengalami kemenangan di dalam Tuhan, supaya kita itu hidupnya terus morat-marit dalam masalah. Karena ketika identitas kita benar, maka meskipun masalah itu banyak, kita tuh bisa tenang dan kita bisa menguasai dan kita bisa menyelesaikan. Tapi ketika identitas kita nggak benar, masalah banyak, bikin kita tambah down, bikin kita tambah putus asa, bikin kita tambah nggak
punya harapan. Ya, mungkin sampai di sini saja saya bagikan. Siapa ini? Helen, bisa nggak ya Helen ya? Minta Helen kesaksian 2 menit ya. Bisa nggak Helen? Oh, Helennya sepertinya tidak lagi mendengarkan nih. Ya udah, nggak apa-apa. Bisa kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada nanti teman-teman boleh ikut melengkapi ya. Kalau saya kalau jawaban saya kurang memuaskan, nanti teman-teman bisa saling melengkapi ya. Karena kita ini kan bukan pengajaran satu sisi, kita ini kan fellowship ya. Kalau ada yang mau tanya, bisa tanya di chat. Kalau yang mau tanya tapi tidak mau namanya disebutkan, bisa langsung chat pribadi ke saya akan bacakan pertanyaannya, tapi saya nggak akan menyebut namanya ya. Atau mungkin ada yang mau didoakan juga bisa, tulis di kolom chat, ada permintaan doa, kita juga bisa doakan. Ya, silakan. Mau unmute atau mau chat? Kalau mau unmute nggak apa-apa. Ini yang japri saya. Unmute aja ya. Ya, di saat aku down, aku nggak bisa konsen sama Tuhan. Ya, memang kita kalau mau cari Tuhan, kita harus tubuh, jiwa, dan roh kita itu tenang, baru kita bisa mencari Tuhan. Tapi nggak masalah, kalau kita down, kita nggak bisa konsen, kita nyembah aja. Karena dalam penyembahan, hati kita dilembutkan. Kekacauan pikiran dan hati kita itu dikembali, diselaraskan. Karena kita punya hati ini kan fokus ya. Hati kita ini yang menangkap suara Tuhan, hati kita itu yang merasakan hadirat Tuhan. Ketika kita itu banyak masalah, seringkali kita itu kalau kita belum terlatih dalam roh, maka hati kita itu fokusnya bisa terhadap masalah kita. Otomatis hati yang sudah terfokus kepada masalah itu mau dialihkan fokus kepada Tuhan itu ada kayak step by step-nya lagi kayak apa ya? Dikalibrasikan ulang posisi hati itu ya butuh waktu. Jadi kita banyak menyembah. Ketika kita banyak menyembah, kita banyak membaca firman, itu akan di hati kita disetting ulang di dalam frekuensinya Tuhan. Dan tentunya harus kita belajar apa? Iman kita tidak berdasarkan perasaan. Jadi kita nggak pikir gini ya, wah aku kerasa nggak kerasa Tuhan. Kamu kerasa nggak kerasa Tuhan, nggak penting. Karena iman kita bukan perasaan. Kita pokoknya kita yakin Tuhan dengar. Mau perasaanmu kacau, nggak kacau, Tuhan tuh dijangkau oleh iman, bukan oleh perasaan. Jadi iman kita tuh perasaan kita tidak mewakili iman kita. Jangan kita ketipu. Oh, aku nggak mood doa. Nggak mood ya, paksa diri kita. Bahkan Paulus berkata, aku melatih tubuhku. Jangan sampai ketika aku sudah menyampaikan ya, lalu dia tertolak. Melatih, kata melatih itu apa? Paulus itu mendisiplinkan rohnya dia mencari Tuhan itu, kalau dalam bahasa aslinya tuh ya, dia kayak memukuli dirinya tuh sampai black and blue, sampai abuh, bengkak gitu ya. Dalam arti apa? Kita tuh ikut Tuhan itu, kita melatih iman kita. Bukan ngikuti perasaan, mau doa, enggak, mau doa, enggak. Kita harus latih. Enggak kepingin pun aku ya latih. Enggak bisa lama ya, sebentar pokoknya ada gitu. Enggak harus lama, pokoknya kamu harus masuk ke dalam Tuhan, harus nyampe sesuatu. Nah ini pertanyaan lagi, saya tidak ada figur papa dan mama sejak balita sampai sekarang. Saya anggap Tuhan ya Tuhan gimana ada figur seorang bapak. Nah ini loh, Tuhan kita itu Tuhan yang sempurna ya. Di sini mungkin ada yang enggak punya suami, ada yang enggak punya papa, ada yang enggak punya mama. Tuhan itu lengkap. Mau jadi papamu bisa, mau jadi mamamu bisa, mau jadi suamimu bisa. Dia mau jadi siapapun bisa. Percaya enggak? Kita enggak harus dipenuhi kasih oleh orang tua. Memang
dipenuhi orang tua kasih itu anugerah ya. Tapi ketika kita tidak menemukan kasih itu di dalam orang tua kita di bumi ini, maka kita bisa menemukan kasih itu di dalam Tuhan. Dan Tuhan itu ketika kita terus mencari Tuhan, maka ada kasih Tuhan itu yang melawat kita. Mungkin ada orang bertanya gini, saya lo cari Tuhan lama, tapi saya lo nggak pernah ngalami Tuhan. Tuhan berkata dalam firman-Nya gini, ketika kita mencari Dia, kita akan menemukan Dia. Ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, berarti apa? Hati kita itu harus betul di hadapan Tuhan. Jangan gini, aku cari Tuhan tapi aku hidup berdosa. Ya wis nggak mungkin ketemu. Aku sungguh-sungguh beribadah, tapi aku nipu kanan kiri. Aku ikut Zoom, aku sungguh-sungguh beribadah, tapi aku nggak mau mengampuni. Aku cari Tuhan sungguh-sungguh, tapi aku berzina. Nah, kalau kita nggak mau bertobat, kita nggak akan mendapatkan lawatan Tuhan. Tapi ketika kita sungguh-sungguh, Tuhan bilang, you shall find me when you seek me with all your heart. Kita akan menemukan Dia ketika kita mencari Dia dengan segenap hati. Berarti hati kita benar. Kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, dan saya mau bilang ya saudara, nggak ada orang tuh langsung hatinya benar ya. Kita masuk itu hatinya kita nggak benar. Tapi Tuhan nggak nuntut kita sempurna. Tapi Tuhanlah yang bisa menentukan oleh anugerahnya. Oke, anak ini boleh tak jumpai, gitu ya. Karena Tuhan itu pengen lo ketemu sama kita. Kenapa Tuhan nggak bisa melawat kita? Karena kita itu seringkali yang nggak bisa masuk di dalam frekuensinya Tuhan. Karena kita ini masih banyak dosa, gitu loh. Siapa yang bisa ketemu Tuhan? Yang hatinya murni lah. Seringkali kita kan nggak murni, makanya kita juga sulit merasakan lawatan Tuhan. Tuhan mungkin lawat, tapi hati kita karena keras kita nggak bisa merasakan gitu loh. Makanya oleh firman Tuhan itu juga membajak hati kita jadi lembut gitu ya. Dan untuk teman ini yang bertanya sama saya, jangan khawatir. Tuhan tuh bisa menjadi papamu dan lebih dari cukup. Lebih kasih yang Tuhan tawarkan lebih cukup daripada papa di dunia yang bisa tawarkan. Saya yakin setiap kita ini tidak memiliki papa yang sempurna. Papa kita itu banyak kelemahan. Tapi Tuhan kita itu, Bapak kita di surga, kasihnya itu lebih cukup. Nanti mungkin siapa ini, saya nggak ngomong nama ya, nanti kok nggak enak ya ngomong nama. Nanti bisa kita doakan bersama ya, habis acara ini selesai ya. Mungkin yang lain bisa live, nanti bisa kita doakan ya. Dan apa ada lagi yang mau tanya? Tolong bantu doa teman untuk keponakan saya yang kemarin demam. Teman-teman untuk keponakan. Apa Cik Esther? Teman-teman ini namanya siapa Cik? Oh, bantu doa ya teman-teman untuk keponakan saya. Oh, keponakannya Cik Esther ini sakit demam habis vaksin ke-1. Ya, nanti kita doakan. Apa ada lagi pertanyaan lagi ya? Kalau enggak ada, mungkin ada teman-teman yang mau melengkapi. Mungkin C. Christine, C. Mary, siapa atau siapa, Shelly atau siapa mau melengkapi. Silakan melengkapi. Ya paling cuma tak tambah aja ya yang diceritakan Jinjin tadi. Memang identitas kita tuh kalau utuh itu baru kita bisa juga identitas yang benar baru kita bisa merasakan keutuhan, ya kan. Dan juga kita juga harus punya pemikiran itu, kenapa kok kita misalnya mikir ya, kenapa ya kok aku melewati banyak hal yang nggak pas ya, misalnya kayak gitu ya. Nah, kita coba melatih pikiran kita tuh jangan merasa bahwa aku berdosa apa gimana, enggak. Tapi kita coba berpikir sebaliknya bahwa kita ini kalau sudah percaya Tuhan Yesus, bahwa kita ini orang yang benar karena kita itu sudah diadopsi oleh darah Yesus, sudah diadopsi, diterima sama Tuhan Yesus apa adanya. Jadi kalau kita sudah diterima, kita tuh mungkin yang seperti tadi Jingjin bilang memang enggak sempurna, ya kan, hatinya mungkin belum, masih terseok-seok lah kan gitu. Kayak Yakub waktu di battle, dia itu mau pulang ketemu Esau, dia itu kan sudah mencuri dulu, menipu hak kesulungan kan, dia juga ada rasa takut. Tapi lihat sama Tuhan pun tetap dididik, tetap dikasih arahan yang benar. Kita kalau sudah dipilih Tuhan itu, kita tuh jadi punya, maksudnya tuh bukan berarti langsung sempurna, enggak ada, tapi proses untuk
bertahap jadi benar, kan gitu kan. Nah, kalau identitasnya itu benar dan utuh ya kan, nah kita cobalah untuk melatih diri ya, pikirannya kita itu enggak bisa langsung sempurna, tapi dilatih pelan-pelan kan gitu kan. Jadi ya apa ya, maksudnya itu misalnya contoh, ya aku nih jelek ya, aku dibilang orang tuh goblok misalnya gitu, aku dibilang kok enggak pinter ya. Nah, tapi kita mau lawan, enggak, aku ini anaknya Tuhan, aku ini dikasih Tuhan tuh sebenarnya punya warisan untuk jadi apa namanya, dapat jadi ahli waris. Sebenarnya Tuhan kepingin aku mendapatkan warisan hidup yang berpenuh kemenangan. Nah, itu kita mulai latih terus satu persatu. Kalau kita mengalami sesuatu hal yang buruk, itu bukan berarti salahnya Tuhan juga. Tapi bukan berarti tanpa seizin Tuhan juga. Semua itu kalau buruk jadi bisa sama Tuhan itu bisa jadi baik. Jadi apa namanya, karakter kita pun juga banyak dirubah kalau kita itu menyadari bahwa kita itu dipilih Tuhan, kita itu anaknya Tuhan, kita itu diampuni. Kalau kita melatih pikiran kita untuk seperti itu, identitas diri kita tuh juga akan perlahan-lahan tapi pasti akan diubahkan. Tanpa sadar kita tuh memegang dan menghidupi apa yang jadi janjinya Tuhan terhadap kita. Karakter pendidikan yang keras itu saya pun juga mengalami banyak hal. Jadi saya juga apa namanya, ada beberapa hal. Kalau kita tuh sudah terpilih Tuhan tuh sebenarnya kepingin pakai hidup kita. Tapi semua itu butuh proses. Dan pembentukan itu adalah beberapa hal karakter yang nggak bagus sama Tuhan diremukkan. Nah, itu proses pendewasaannya kita. Karena Tuhan sendiri sebenarnya lebih kepingin memberi berkat yang maksudnya itu warisan yang seharusnya kita dapat sebagai anaknya itu dibandingkan daripada yang kita minta gitu loh. Jadi yang disampaikan Cinggin tadi itu juga mengingatkan saya ya kan. Nah, kenapa kok juga setiap orang kok enggak bisa intim atau gimana? Tadi saya sempat beberapa waktu saya juga baca yang bukunya Pastor Stehe itu juga bagus ya. Jadi bahwa kenapa kok bisa kita beda-beda ya kok? Kenapa Tuhan kok orang lain begini, saya kok begini? Kita belajar juga tidak membandingkan, tapi juga ini ya yang saya baca itu sangat mengena ya. Bahwa perbedaan tiap-tiap orang ditentukan oleh perbedaan hati. Perbedaan hati ditentukan oleh perbedaan anugerah yang Tuhan berikan. Perbedaan anugerah yang Tuhan berikan itu ditentukan oleh perbedaan dimensi keintiman yang dibangun bersamanya. Perbedaan dimensi keintiman yang dibangun bersamanya itu ditentukan oleh perbedaan pengejaran akan perkenanan hati Tuhan. Jadi ini juga kenapa kunci keberhasilan juga ya, maksudnya kita bisa ikut Tuhan itu butuh proses, jadi nggak sempurna. Tapi kalau kita tahu identitas kita jadi anak, jadi kita tahu caranya dulu untuk melangkah bagaimana kita menghampiri Tuhan. Dan dari sana nanti ya kita akan dirombak, hati-hati yang nggak benar itu dirombak, karakternya dirombak semua. Dan nanti pelan-pelan akan ketemu dengan Tuhan. Dari sana kita perlahan-lahan maju ke dalam, maksudnya itu ke dalam garis standarnya Tuhan gitu, perlahan tapi pasti. Ya itu aja yang saya mau tambahkan. Ya, ada yang mau tambahkan lagi atau ada yang mau tanya? Kalau tidak, kita akan tutup sesi hari ini. Atau ada yang mau tanya? Nah, Helen sudah siap ya Helen? Ya. Nah, saya minta Helen saksi 2 menit ya Helen tentang perubahan yang Helen alami dalam pola pikir ya. Bagaimana Helen melihat diri Helen dulu dan sekarang dan perubahan apa yang Helen alami. Oke, terima kasih. Sebelumnya maaf ya nggak buka kamera karena ini posisi masih di lab komputer, belum mandi. Ya, kehidupan saya dan yang sekarang itu sungguh jauh berbeda ya. Yang saya rasakan, saya lahir dalam keluarga yang Kristen sejak kecil. Kristen ya, doa ibadah itu sebagai suatu
rutinitas bagi saya kala itu ya. Doa itu pun bangun tidur, sebelum tidur, ya doa-doa gitu. Segala sesuatu yang saya lakukan, saya kerjakan, semuanya itu saya menganggap diri saya bisa, diri saya mampu gitu. Nah, dengan proses yang begitu luar biasa, Tuhan mengajarkan saya, mendidik saya, merajut saya dari benang yang kusut menjadi benang yang siap ditenun. Ya, kehidupan saya sekarang sungguh luar biasa. Setelah saya betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saya, sekarang doa itu menjadi suatu kehausan. Sangat haus doa datang sama Tuhan, bercurhat sama Tuhan, menyampaikan segala sesuatu sama Tuhan, mengucap syukur segala sesuatu sama Tuhan, itu suatu kerinduan yang sangat-sangat luar biasa saya rasakan sekarang. Kemudian dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu yang saya lakukan sekarang, semenjak saya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saya, semuanya Tuhan permudah gitu. Bahkan sekarang itu tutur kata saya itu ya semuanya bedalah dari yang dulu gitu. Kemudian pelayanan Tuhan perluas lagi sekarang. Mungkin itu Tere ya, singkat dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Helen. Jadi kita lihat ya, banyak kita itu orang Kristen, kita itu punya cap Kristen, KTP Kristen, mungkin seperti Helen yang dulu ya. Bahkan Helen ini guru agama, guru loh sudah, guru agama ya Helen ya. Tapi ternyata banyak kita itu masih ritual ya, ikut Tuhan masih ritual, belum di mana roh kita ini terhubung. Tapi ketika roh kita terhubung dengan Tuhan, maka itu loh, doa itu menjadi kehausan. Dan doa itu bukan lagi minta. Tuhan berkati keluargaku, berkati anakku, berkati ini. Nggak usah minta, Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan itu bisa menjadi sarana curhat. Tuhan, hari ini aku sedih Tuhan. Tuhan itu begitu intim, bisa begitu intim loh dengan kita. Setiap perasaan kita, setiap hal, mungkin saya sendiri nggak bisa terlalu curhat secara bukan kepada orang tua kita ya, tapi orang tua yang ada di bumi, tapi sama Tuhan itu semua bisa. Dan kalau sama Tuhan tambah enak ya, terbuka, nggak malu gitu. Soalnya kan cuma antara you and me gitu ya, he and me gitu ya. Dan ya itu ada dimensi keintiman yang Tuhan tawarkan. Dan pengenalan Tuhan yang baik akan membawa kita mempunyai kehidupan rohani yang nyata, bukan kehidupan rohani yang agamawi. Agamawi itu di mana dikit-dikit kita tertuduh. Tapi kehidupan rohani yang nyata, itu kita akan melihat jawaban-jawaban dari Tuhan yang nggak kelihatan tuh menjadi nyata dalam hidup kita, dan itu yang membuat kita tuh tergila-gila ikut Tuhan. Ya, mungkin itu yang saya bisa bagikan hari ini. Ini gantikan. Maksudnya apa sih? Unmute aja sih. Christine bisa unmute aja. Nggak apa-apa kan, maksudnya nanti kan diinfokan aja kalau sudah terakhir gitu aja. Oh iya, minggu depan kita akan dilayani oleh Joshua Paul. Jadi kalau yang mau ikut nanti kita juga akan share linknya di tempat-tempat yang nanti saudara dapat link di mana ya, kita akan share di sana juga. Ya, Oke, kita tutup di dalam doa ya. Shelly bisa tutup di dalam doa. Nanti tadi yang ada pokok doa bisa stay aja ya. Kita doakan terakhir ya setelah orang-orang leave ya. Shelly tutup di dalam doa ya, Shelly. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang sudah dibagikan, yang menguatkan kami Tuhan. Biarlah tiap-tiap kami Tuhan boleh menjadi wanita yang berguna Tuhan, yang berdampak Tuhan bagi kerajaan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang membentuk tiap-tiap kami Tuhan, wanita-wanita ini Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami tahu Engkau Bapa yang baik yang memelihara dan mengasihi kami.
Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah hati kami, Engkau yang memberkati hidup kami, menuntun hidup kami, untuk kami boleh Tuhan berjalan di dalam jalannya Tuhan, berjalan seirama di dalam track-nya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati tiap-tiap wanita Tuhan, yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk fellowship malam hari ini. Biarlah kami semua yang sudah mendapatkan berkat ini Tuhan, kami boleh simpan baik-baik di dalam hati kami dan kami mau melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Shirley mungkin bisa share ya. Share tadi loh, share kalau ada yang belum mempunyai komunitas yang membangun, atau kalau yang sudah punya komunitas nggak usah pindah-pindah komunitas ya, kita juga nggak mau tarik-tarikan orang, tapi kalau ada yang belum punya komunitas yang membangun atau yang butuh counseling dan mau bertumbuh, dapat menghubungi nomor telepon yang ada di layar itu. Dan kalau ada, nggak tahu bukunya masih ada nggak ya, Cik Christine ya, bukumu? Ada. Nah, kalau ada yang memiliki pengen punya buku Ariba, bisa telepon ke nomornya Christine ya. Tolong dicatat atau di screenshot atau di video, kok burem, share kok burem, ya. Nah, itu 08123093939. Bener nggak itu nomornya, Bener toh, Ci? Ya, sudah bener ya. Oke, bisa dicatat ya. Saya hitung sampai 10 ya, nanti diganti layarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, share sudah selesai share. Terima kasih teman-teman.